Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan metode numerik. Dan sekarang kita sudah membahas penyelesaian persamaan linear simultan. Dan kali ini yang menjadi fokus untuk metodenya yang digunakan adalah eliminasi Gauss. Ya, kita teruskan. Jadi persamaan linear simultan itu adalah suatu bentuk persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Nah, bentuk persamaan linear simultan dengan M persamaan 1, 2, 3 sampai ke M ya. Kemudian N variabel bebas, jadi ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ada konstanta A1 kali X1 atau A1 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 plus dan seterusnya sampai A1N Xn sama dengan B1. Kemudian diteruskan ke bawahnya, baris bawahnya. Jadi di sini sejumlah M persamaan 1, 2, 3 sampai M dan N variabel bebas X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian di sini yang menjadi konstanta adalah ini ya, A11, A12 dan seterusnya. Kemudian yang variabel bebasnya adalah X1, X2 dan seterusnya. Ya, lanjut. Penyelesaian persamaan linear simultan adalah penentuan nilai variabel bebas ya, xi. Jadi kalau di sini ada sejumlah n, berarti x1, x2 sampai xn. Berapa x1, x2 sampai xn yang memenuhi persamaan ini ya. Nah, dalam notasi matrik di sini sudah dirumuskan dalam bentuk yang sederhana. Di sini dibentuk dalam matriks ya, dalam bentuk matriks, yaitu matrik A, ini matrik A, kemudian ini vektor X dan vektor B. Jadi matrik A kali vektor X sama dengan vektor B. Maka nanti secara penyelesaian analitik, maka variabel X ini bisa dicari dengan cara B dibagi A atau B dibagi A atau B kali inverse A. Nah, berikutnya. Nah, untuk solusi persamaan linear simultan itu kasusnya di sini dicontohkan bisa saja terjadi tidak ada solusi seperti ini karena ada misalkan ada dua persamaan yang saling sejajar, maka tidak bisa dicari titik potongnya ya. Yang kedua adalah terdapat satu solusi. Di sini ada dua garis I1, I2 atau L1, L2 ini ya. Maka titik potongnya inilah menjadi solusi. X-nya di titik perpotongan ini. Kemudian kalau L1, L2 ini saling berhimpit, maka ini definisinya adalah banyak solusi ya. Dikatakan banyak solusi. Nah, kita akan contohkan beberapa persoalan persamaan linear. Nah, sebelumnya di sini ada istilah augmented matrix ya, atau matrix augmented. Yaitu matriks yang merupakan perluasan matriks A dengan menambahkan vektor B pada kolom terakhirnya dan dituliskan sebagai augmented sama dengan matriks A ditambah vektor B. Disisipkan di sini. Nah, ditulis di baris kolom terakhir.
Jadi ada ini matriks A, kemudian ini matriks vektor B. Nah, ini namanya adalah augmented matrix. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, berikutnya salah satu contoh persoalan persamaan simultan itu misalkan seperti ini. Jadi ada seseorang pembuat boneka ingin membuat dua buah macam boneka, yaitu boneka A dan boneka B. Nah, kemudian kedua boneka tersebut dibuat dengan menggunakan dua buah bahan, yaitu potongan kain dan kancing. Nah, boneka A membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing. Sedangkan boneka B membutuhkan 8 potong kain dan 8 kancing. Nah, persoalannya adalah jika ada 82 potong kain dan 62 kancing, berapa boneka A dan boneka B yang dapat dibuat? Nah, karena di sini ada disediakan stoknya itu ya, stok kainnya hanya 82 dan kancingnya hanya 62. Berarti berapa boneka A yang bisa dibuat, berapa boneka B yang dapat dibuat. Sedangkan kalau boneka A itu untuk membuat boneka A diperlukan paling tidak 10 potong kain dan 6 kancing. Sedangkan kalau boneka B itu diperlukan 8 potong kain dan 8 kancing. Sehingga persoalan ini bisa dibuat dalam bentuk persamaan simultan. Jadi kita rinci sebagai berikut. Jadi misalkan X adalah jumlah boneka A dan Z adalah jumlah boneka B. Untuk setiap bahan dapat dinyatakan bahwa ini potongan kain ya, 10 untuk boneka A dan 8 untuk boneka B. Itu jumlahnya nanti jumlah potong kainnya adalah 82 karena stoknya tinggal 82. Kemudian untuk kancing itu 62 ya. Jadi syaratan untuk membuat boneka A paling enggak 6 dan 8 ya, untuk boneka B. Nah, sehingga dapat ditulis dalam bentuk persamaan simultan, yaitu 10X plus 8Z sama dengan 82 dan 6X tambah 8Z sama dengan 62. Nah, ini maka pertanyaannya nanti bisa dijawab kalau kita menyelesaikan persamaan simultan ini. Nanti ketemunya X-nya berapa dan Z-nya berapa untuk menjawab persoalan. Nah, ini jumlah boneka A dan jumlah boneka B. Kalau stok kainnya itu hanya tinggal 82 dan kancingnya tinggal 62. Dengan persyaratan ini ya. Dengan persyaratan ini. Ini untuk yang boneka A paling enggak ada 10 potong kain dan 6 kancing. Kalau yang boneka B 8 potong kain dan 8 kancing. Ya, berikutnya contoh yang lain. Permasalahan itu misalkan ada suatu peta dan di sini kita zoom ya, Kemudian di sini ada beberapa sampel di 1, titik 2, titik 3, titik 4. Di 1 ini koordinasinya adalah misalkan ini 0 berarti 1 2,3. Di titik yang 2 ini koordinatnya adalah 0 1 2 3 4 5 6 7. 7, berapa ini? 0 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ya. Dan seterusnya. Jadi ada koordinat 1 2 3 4. Di sini kalau kita zoom memang kelihatan garis batas dari peta ini adalah kurang resolusinya kurang tinggi ya. Jadi karena ini masih membentuk semacam garis atau kotak-kotak ini ya, garis.
Maka untuk penghalusan, smoothing, untuk gambar yang halus, ini kita bisa membuat suatu persamaan simultan untuk titik 1, 2, 3, 4. Jadi kita sudah punya data titik 4 tadi itu di koordinat 2,3, 7,6, 8,14, 12,10. Kemudian kita dekati misalkan titik ini dengan fungsi polinom pangkat 3 ya. Jadi ada ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Nah, kita sudah mempunyai nilai ini x, ini z, ini x, ini z, dan seterusnya dimasukkan ke dalam misalkan pendekatan fungsi polinom ya tadi. Ini kita masukkan kalau misal pertama adalah z-nya 3 ini ya. Kemudian 2 dimasukkan di sini berarti a x pangkat berapa? X pangkat 3 ya. X-nya adalah 2. Ya, 2 pangkat berarti 8a. Kemudian ditambah b, x-nya 2 berarti 2 kuadrat 4. Kemudian plus cx berarti c kali 2 plus d ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ini kita akan memiliki sebuah persamaan simultan dan kita bisa menghitung variabel bebasnya yaitu nilai a berapa, b, c, dan d. Sehingga nanti dari nilai ABC ini bisa untuk memprediksi garis, sehingga nanti lebih atau gradien increment dari x-nya itu bisa dibuat lebih kecil ya untuk masuk. Karena kita sudah mempunyai fungsi polinom, kemudian kita berikan x, maka nanti z-nya bisa dicari dan gambarnya akan lebih smooth ya, lebih halus. Nah, kemudian kita masuk ke teorema. Suatu persamaan linear simultan mempunyai penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ukuran persamaan linear simultan berbentuk bujur sangkar. Jadi size-nya, ukurannya itu adalah bujur sangkar. Jadi kalau ada baris 8, ya kolomnya 8. Barisnya 4, kolomnya 4. Barisnya 2, kolomnya 2. Maka nanti ini bisa dicari penyelesaiannya. Yang kedua, persamaan linear simultan mungkin di mana minimal ada satu nilai vektor konstanta B yang tidak 0 atau vektor B itu Bn ya tidak sama dengan 0. Kemudian determinan dari matriks koefisien persamaan linear simultan tidak sama dengan 0. Jadi nilai determinannya harus ada. Bisa ulangi. Syarat-syaratnya adalah bujur sangkar, non homogen, jadi vektornya nanti tidak 0, vektor B ya tidak 0, dan determinan tidak boleh atau tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 ya tidak bisa dicari penyelesaiannya. Kemudian yang berikutnya, metode yang digunakan itu secara teori analitik yaitu yang sering kita pakai, yaitu menggunakan grafis Kramer, kemudian inverse matrix. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di bangku SMA ya. Ada Kramer, ada inverse, ada grafis. Ini sudah kita pelajari. Nah, untuk yang order matrix yang size-nya besar, maka nanti kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Gauss-Seidel. Ya. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi biasa, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Nah, matriks diubah menjadi bentuk matriks augmented. Jadi untuk konstantanya kita tulis dari A11, A1N sampai
terakhir A pangkat A N ya. Baru kemudian kita tambahkan di sini yang paling kanan vektor B ya, variabel bebasnya. Ya vektor B. Vektor B. Jadi ya ini yang vektor B itu yang constraint-nya ya, jumlah constraint-nya atasnya. Kemudian kita ubah menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi bentuk mulanya seperti ini, kemudian kita ubah bagian yang di bawah diagonal ini elemennya adalah nilainya 0 seperti ini. Maka nanti menyisakan segitiga atas. Nah ini ya, segitiga atas. Sehingga kalau sudah nilai bentuk seperti ini, di sini ada variabel CNN sama dengan DN, ini sudah ketemu solusinya. Jadi variabel bebas di CNN sama dengan DN. Ya, jadi kita usahakan bentuk matriksnya ini dimodifikasi menjadi matriks yang seperti ini. Melalui operasi baris elementer. Ini yang disebut dengan nanti metode eliminasi Gauss ya. Nah, sehingga ini XN-nya ketemu DN per CM ini kan. Jadi kalau CN, nah di sini variabelnya variabel untuk XNN ya, XN DN per CN. Kemudian ini XN-1 sama dengan seper dan seterusnya ini ya. Ya. Seper CN-1, CN-1 kali min CN-1, N kali ini kali dalam kurung jumlah dalam kurung. Jadi min CN-1, N kali XN plus DN-1 dan seterusnya. Jadi kalau sudah ketemu XN, nanti ketemu misalkan X3 ketemu, maka X2-nya ketemu, X1-nya ketemu ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, saya teruskan. Operasi baris elementer. Metode dasar untuk menyelesaikan persamaan linear adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang baru yang mempunyai himpunan solusi yang sama dan lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi di sini operasi baris elementer itu nanti ada 3 ini ya, kalikan persamaan dengan suatu konstanta bukan 0, pertukarkan antar 2 persamaan, jumlahkan antar beberapa persamaan dengan persamaan lain. Jadi ini yang utamanya nanti ada 1, 2, 3 ini yang dilakukan berulang-ulang. Misalkan contoh 2 ini, selesaikan sistem persamaan linear berikut. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6, X1 plus 2X2 min X3 sama dengan 2, 2X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 10. Maka yang pertama langkahnya adalah kita membuat matriks augmented. Sehingga kita tuliskan konstantannya di sini ya. Ini 1, 1, 1, 6. 1, 2, min 1, 2. 2, 1, 2, 10 ya. Sehingga kalau sudah ketemu augmented matrixnya, kemudian yang berikutnya kita melakukan operasi baris elementer. Ya ini ya. Ya, yang pertama misalkan baris 2 dikurangi baris 1. Jadi baris 2 ini ya. Dikurangi baris 1. Ini. Kita tuliskan baris 2 yang ini ya. Dikurangi baris 1 yang di atas sini. Sehingga ketemunya adalah 0, 1, min 2, min 4.
Nah, ini kemudian kita tuliskan di sini. Ya, 0, 1, min 2, min 4. Yang di sini tetap dari baris 1 ini. Kemudian berikutnya adalah baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Baris 3 ini dikurangi 2 kali baris 1. Jadi ini yang baris 1 dikalikan 2. Kemudian menjadi pengurang dari baris 3. Hasilnya adalah ini 0, min 1, 0, min 2. Ya, seperti ini. Kemudian, nah ini sudah membentuk ya, ada 0, 0. Kemudian baru ini kita arahkan ke 0, menjadi 0. Nah, caranya gimana? Biar ini 0, berarti baris 2 dan 3 ini kita tambahkan saja kan. Maka nanti hasilnya kita taruh di sini. Ya. Jadi, baris 3 ditambah 2 ini pas ya, karena ini sudah ada 1, ini min 1. Kalau dijumlahkan kan jadi 0. Dijumlahkan jadi min 2, dijumlahkan jadi min 6 ini. Kita tulis yang di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah ada matriks segitiga atas. Ya. Maka ketemu untuk variabel ini X1, X2, X3. X3-nya adalah sama dengan min 6 dibagi min 2 ya. Nah, seperti ini. Ini sudah membentuk segitiga. Nah, min 6. Jadi X3-nya adalah min 6 dikurangi min 2 sama dengan 3. Kemudian yang berikutnya X2 bisa dicari sama dengan 2, X1 sama dengan 1. Contoh yang ketiga. Selesaikan sistem persamaan berikut. Jadi di sini ada persamaan simultan 2x1 plus 3x2 min 3 min x3 sama dengan 5. Kemudian 4x1 plus 4x2 min 3x3 sama dengan 3 min 2x1 plus 3x2 min x3 sama dengan 1. Nah, di sini kita selesaikan dengan cara pertama membentuk amanat matrik ya. Jadi di sini ketemu seperti ini. Oh ya, ini berbeda dengan sebenarnya hampir sama dengan contoh sebelumnya yang di sini ya. Ini operasinya, baris elementernya. Tapi kalau kita akan coba terangkan yang di sini nanti yang terstruktur ya. Pertama adalah ya kita ulangi lagi. Ini soalnya, kemudian kita membuat matriks augmented. Kemudian di sini 2 ini yang diagonal di ini ya. Namanya pivot ya. Pivot. Nanti kita pakai sebagai salah satu pivot untuk operasi baris elementer. Nah, kemudian operasinya adalah ini R itu maksudnya row ya, sama dengan baris. Baris 2 ini ya. Ya, dikurangi dengan di sini karena elemen pertama adalah 4, berarti 4 per pivotnya 2 kali baris pertama. Nah, jadi baris 2 dikurangi 4 per 2 kali R1. 4-nya dari mana? 4 itu elemen pertama dari baris kedua. Ya. Yang akan dioperasikan. Kemudian dibagi pivotnya. Nah, kemudian kali baris di pivot itu ya, R1 berarti. Ya, hasilnya adalah nanti kita tulis di sini. Kemudian yang kedua, nah ini ya. Yang kedua adalah baris ketiga ini ya. Min 2, 3, min 1, 1. Dikurangi dengan, nah ini elemen pertama dari 3 adalah min 2. Berarti min 2 dibagi pivotnya 2 kali baris di pivot ini ya. Berarti kan baris 1. Hasilnya adalah ini.
0, 6, min 2, 6. Jadi sekarang kita rumusnya menggunakan pivot ini ya, pivot sebagai acuan. Kemudian nanti setelah terjadi matrik baru, pivotnya sekarang bergeser karena ini pivot itu diagonal ya, seperti ini ya. Diagonal untuk matrik bujur sangkar yang ini. Ini kan 3 kali 3 size-nya, ukurannya. 3 baris 3 kolom ya. Berarti ini size-nya pindah di sini. Pivotnya pindah di sini. Berikutnya adalah untuk mencari proses berikutnya, berarti sekarang ini kita mau membuat 0 di sini ya. Berarti ini baris 3 dikurangi elemen pertama yang bukan 0 ya. Dari baris ketiga adalah 6. Dikurangi pivot, bukan dikurangi, dibagi pivot, kemudian dikalikan dengan baris yang di pivot tersebut, yaitu yang pivot ini ada di baris 2, berarti ini kali R2. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini 2, 3, min 1, 5, 0, min 2, min 1, min 7, ini sudah 0, 0, ini min 5, min 15. Ya, di sini sudah terbentuk segitiga atas. Sehingga kita bisa mencari, ini misalkan variabel X1, X2, X3, X3-nya adalah min 15 dibagi min 5. Ya. Nah, ketemunya adalah 3. Nanti kita cari, ini masuk ke yang di sini, akhirnya sudah ketemu 2. Kemudian masuk ke X2, X3, ketemu X1, 1. Nah, itu ya. Jadi ini diingat polanya ya. Polanya adalah pakai pivot ini. Pivot seperti ini. Ya. Sudah dipahami ya. Kemudian untuk latihan silakan nanti yang pertama ini tuliskan dalam bentuk matrik dari persamaan ini. Kemudian Anda bisa coba latihan menggunakan eliminasi Gauss untuk soal A dan B ini, 2A dan 2B. Ya, saya kira itu ya, cukup ya. Nanti kalau belum jelas silakan bisa chat ataupun komen di sini. Ya, saya kira itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.